Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, para orang tua kami yang kami muliakan. Alhamdulillah, di hari ini kita diberikan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari nikmat tersebut adalah kemudahan untuk melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga kita semuanya termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari sholat subuh berjamaah tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyir al-masya'ina fil dhulami ilal masajid bin nur atam yaumal qiyamah. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyir, berikan kabar gembira. Basyir, berikan kabar gembira. Al-masya'in, bagi orang-orang yang berjalan fi dhulami, di kegelapan malam, menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dalamnya. Apa kabar gembira tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bin nur atam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Jadi semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dianugerahkan cahaya yang sempurna tersebut pada hari kiamat. Amin ya rabb. Juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya tentang keutamaan salat subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhalal jannata. Barang siapa yang salat al-bardain, diterangkan oleh para ulama bahwasanya salat al-bardain itu adalah salat asar dan salat subuh. Ya. Bukan berarti salat yang lainnya kita abaikan, enggak. Salat 5 waktu itu wajib hukumnya. Cuman apa yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan penekanan, menunjukkan keutamaan, bahwa ada 2 sholat yang harus betul-betul diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Apa itu?
sholat subuh dan sholat asar. Kemudian di dalam hadis yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah, ay fi hifdzillah wa riayatihi wa himayatihi wa dhamanihi. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka sungguh dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, salah satunya dengan menjaga sholat subuh secara berjamaah. Karena itu hadis yang sahih yang diriwayatkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya. Jamaah sekalian, itu berbicara tentang sholat subuh. Ya, enggak ketinggalan keutamaan yang lainnya dari sholat sunnahnya. Itu tadi keutamaan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh. Ada keutamaan juga bagi orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh itu lebih bagus dibandingkan dunia dan isinya. Subhanallah. Ya, jadi jamaah sekalian, sekedar mengingatkan akan keutamaan sholat subuh tersebut. Demikian pula sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh harus betul-betul kita jaga. Ya, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, mungkin sudah disebarkan tentang tema ceramah kita di hari, yaitu pahala yang terus mengalir. Menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita semuanya bakalan wafat. Menjadi sunnatullah bahwa kita semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tersebut pasti dan pasti akan merasakan kematian. Bagaimanapun kita berupaya menghindar dari kematian, pasti dan pasti dan pasti bakalan tetap mendatangi kita. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, walaupun kalian berlari bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh, ingin berlari menghindar dari yang namanya kematian, maka kata Allah Rabbul Alamin, sungguh kematian tersebut bakal mendatangi. Itu sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita wafat jamaah sekalian, maka ada 3 perkara yang akan menyertai kita. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayyita thalathatun. Ketika seseorang wafat, meninggal, belum dikuburkan, maka akan menyertainya 3 perkara. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara tersebut adalah keluarganya, istri, anak-anaknya, orang tuanya, wa maluhu, hartanya yang selama ini dia kumpulkan selama hidup,
wa amaluhu, dan amal perbuatannya yang dia lakukan ketika dia diberikan kesempatan hidup di muka bumi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. 3 perkara tersebut ketika seorang mayat sudah dikuburkan, maka akan kembali 2 perkara. 3 perkara tersebut akan meninggalkannya 2 perkara. Apa itu? Maluhu wa ahluhu. Hartanya, keluarganya. Kalau sudah masuk di kuburan, sudah. Harta yang selama ini kita kumpulkan dengan penuh jeripayanya kita, nggak ikut masuk ke dalam kuburannya kita. Demikian pula keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Gimana pun cintanya seorang istri kepada suaminya, gimana pun cintanya seorang anak kepada ayahnya, ketika suaminya meninggal, nggak ada tuh perempuan istri yang minta juga dikuburkan hidup-hidup. Pasti apa? Minta pulang. Pasti dia akan pergi meninggalkan suaminya apabila sudah dikuburkan. Ya. Kemudian kata Nabi, wa yabqa ma'ahu wahid, dan yang tetap setia menemaninya 1 perkara, amaluhu, amalan perbuatannya. Subhanallah. Dari hadis yang kita bacakan tersebut, jamaah sekalian yang kami muliakan, ya, memberikan pelajaran kepada kita, memberikan keterangan kepada kita bahwa memang manusia ketika hidup di dunia ini tidak bakalan bisa terlepas dari 3 perkara ini. Dia butuh harta untuk dia melalui kehidupannya di dunia ini. Dia butuh keluarga untuk dia berinteraksi melalui hari-harinya. Kemudian dia pasti akan melakukan amalan baik ataukah amalan buruk. Itu 3 perkara tuh. Makanya kata para ulama, orang-orang yang berbahagia, fas-sa'id, maka orang yang berbahagia, siapa itu? Yang menjadikan keluarganya, hartanya sebagai wasilah, sarana untuk melanjutkan kehidupan akhiratnya. Itu orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menjadikan keluarganya, hartanya sebagai penopang keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata para ulama, wal khasiru, orang yang merugi, siapa itu? Yaitu orang-orang yang terlalaikan dari Allah, dari ketaatan kepada Allah disebabkan keluarga dan hartanya. Ya. Makanya sebagai seorang muslim dan muslimah kita harus cerdas memikirkan mana yang akan membawa kemanfaatan, kebaikan untuk kehidupan akhiratnya kita. Jangan sampai keluarga kita, istri, anak-anak kita, jangan sampai hartanya kita, pekerjaannya kita, bisnisnya kita melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah, melalaikan kita dari berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang merugi pada hakikatnya dengan sebenar-benar kerugian. Coba dengarkan jamaah sekalian apa yang telah difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, diseru kita oleh Allah, diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai
harta-harta kalian, jangan sampai pekerjaan kalian, jangan sampai perniagaan kalian, jangan sampai bisnis kalian, jangan sampai anak istri kalian, keluarga kalian melalaikan kalian dari berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikumandangkan azan, sudah datang waktu sholat, tapi masih asik bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya. Ada waktu untuk istri dan anak-anak kita, tapi ada pula waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu kita untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah yang halal. Dan jangan lupa ada waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah sekalian, kita itu diciptakan oleh Allah bukan menjadi hamba dunia, tapi untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat-ingat selalu bahwa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bukan untuk sekedar bersenang-senang, menikmati beragam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ingat dan sadarkan dirinya kita bahwa kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan kita dalam surat Az-Zariyat ayat 56 di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Lihat tuh. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepadaku. Dari ayat ini kita bisa ngerti bahwasanya yang seharusnya kita jadikan ibadah itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Bahwa ibadah itu adalah perkara nomor satu dalam kehidupannya kita. Adapun perkara-perkara yang lainnya dalam urusan dunia itu harusnya kita nomor duakan, ya. Jangan dibalik, menjadikan dunia sebagai prioritas utamanya, ibadah sebagai prioritas kedua. Maka tidak jarang kita dengar dari sebagian manusia mengatakan, ya, kejar dunia kamu, tapi jangan lupa akhirat kamu. Ya. Yang seharusnya kejar akhirat kamu, jangan lupa dunia kamu. Ya. Makanya Allah sebutkan apa? Wala tansah nasibaka minad dunya. Kejar akhirat kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan akhirat kalian, tapi jangan lupa ambil bagian kalian di dunia ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena gak bakalan bisa untuk menyamakan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Gak bakalan bisa, ya. Makanya dalam Al-Quran kita sering dapatkan penyebutan tentang hinanya dunia ini, mulianya akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kenikmatan yang Allah Rabbul Alamin sudah siapkan itu, khairun wa abqa, lebih bagus dan lebih kekal. Berapapun lamanya kenikmatan tersebut kita miliki di dunia, toh pada akhirnya berakhir dalam kehancuran, kebinasaan. Betul gak jemaah sekalian? Ya, akan kita tinggalkan. Ya, kenikmatan apapun itu di dunia, pasti di suatu saat kita akan tinggalkan. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Dan apa-apa yang berada di sisi kalian berupa kenikmatan, wahai para hambaku, yanfad, akan sirna, akan musnah. Wa ma indallahi baq, dan apa-apa dari kenikmatan yang berada di sisi Allah
itulah kenikmatan yang kekal abadi. Ini sekali lagi hendaknya menyadarkan kita untuk menjadikan diri kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerti hakikat dan tujuan kenapa nih kita berada di dunia ini. Untuk apa kita berada di dunia ini? Kalau hanya sekedar bersenang-senang, maaf, apa bedanya kita dengan hewan? Kita enggak seperti hewan, jamaah sekalian. Kita itu makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ pula, ya, kemudian yang kedua tadi, harta, keluarga, dan amalan. Ini bakalan meninggalkan kita. Kemudian yang tersisa tadi apa? Amalan perbuatannya kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ini aja ini dua. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalan perbuatan kita baik selama di dunia, maka baik pula balasannya di akhirat. Kalau amalan perbuatan kita di dunia jelek, maka gitu pula balasan yang akan kita dapatkan di akhirat. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Rabb kalian itu tidak pernah berbuat zalim, menganiaya hambanya. Apa yang kita perbuat di dunia, itulah yang bakalan kita petik di akhirat kelak. Ya, Allah enggak pernah menzalimi kita. Nauzubillah. Allah itu Maha Adil. Ya. Maka jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Kalau nanti di akhirat kita mendapatkan kesengsaraan, yang paling berhak untuk kita salahkan adalah dirinya kita. Kita sudah diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kita jalur, jalan, tuntunan agar kita bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi alasan. Ya, semuanya sudah diterangkan dalam agamanya kita. Perkara-perkara yang akan menghantarkan kita ke dalam surga Allah sudah diinformasikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah sudah diperingatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia akan kita petik hasilnya di akhirat. Sebaliknya, sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan di dunia ini, toh semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari bentuk kasih sayang Allah. Allah bukakan kita amalan-amalan yang apabila kita lakukan amalan tersebut, maka akan menjadi amalan jariah buat kita. Apa itu amalan jariah? Amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun dia sudah wafat. Itu termasuk dari apa? Bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan kita amalan-amalan yang akan berguna walaupun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Apa saja dari amalan-amalan tersebut disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya nomor 200. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya amalan-amalan
yang akan terus menyertai seorang hamba setelah wafatnya. Apa saja? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain, yang dia sebarkan kepada orang lain. Ya, ilmu yang bermanfaat, terkhusus ilmu agama. Ya, jadi jamaah sekalian, termasuk bagian dari amal jariyah apabila ada ilmu yang bermanfaat, terlebih khusus ilmu agama itu yang kita ajarkan dan sebarkan kepada orang lain. Walaupun kita sudah wafat meninggalkan dunia yang fana ini, tapi kita pernah mengajarkan kepada orang lain ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, maka selama orang tersebut mengamalkannya, maka pahalanya akan terus mengalir buat kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Contoh, ya, ada orang nih yang masuk masjid langsung duduk, ya, kita lihat, kemudian kita datangi, Pak, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, termasuk bagian dari sunnah Nabi, Bapak pingin pahala, kalau masuk masjid jangan duduk dulu. Bapak sholat sunnah 2 rakaat, nggak wajib hukumnya, tapi sunnah, nggak pantas bagi seorang muslim yang masuk masjid untuk tidak memuliakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalilnya, kalau bisa hafal tuh dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusolli raka'atain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaknya jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat yang dinamakan oleh para ulama sholat tahiyatul masjid. Kalau langsung duduk juga nggak dosa. Masuk masjid langsung duduk rebahan, silakan. Ya, silakan. Cuman yang lebih utamanya, pingin dapat pahala, sholat sunnah dulu dong. Ya, karena ini rumah Allah, kita harus muliakan. Nah, kalau orang tersebut kemudian amalkan perbuatan tersebut, setiap dia masuk masjid teringat dia dengan nasihat kita, teringat dia dengan ilmu yang telah kita sampaikan, maka selama dia amalkan perbuatan tersebut, pahalanya buat dia dan juga mengalir untuk kita. Subhanallah. Ajarkan kepada orang lain, jangan lupa ya untuk mengerjakan sholat witir, ya, paling minimal witir. Ya, kalau bisa sholat tahajud, masya Allah, bagus sekali. Ya, yang paling minimal jangan tinggalkan sholat witir, itu paling minimal tuh. Ya, walaupun hukumnya bukan wajib, sunnah muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su'. Barang siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, ada kesempatan untuk dia lakukan, dia bangun sebelum dikumandangkan azan subuh, tapi dia remehkan, dia nggak mau mengerjakan sholat witir tersebut, maka kata Imam Ahmad, fahuwa rajulun su', maka dia itu adalah seorang pribadi yang jelek. Ya, nggak sampai wajib hukumnya sholat malam itu, sholat tahajud itu, sholat witir itu, tapi nggak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk meninggalkannya, karena sholat malam itu adalah da'bus sholihin qablakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Kalau orang tersebut dengarkan ilmu ini, kemudian diamalkan, masya Allah, selama kita hidup pahalanya terus ngalir buat kita. Kita wafat terus mengalir, tidak terputus. Beda dengan apa? Bapak ketika mengerjakan sholat sendiri, ya, pahalanya ngalir ketika bapak hidup, ketika bapak kerjakan. Tapi kalau sudah meninggal, enggak diberikan ganjaran lagi. Beda dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga tak kalah pentingnya ilmu agama, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Itu peluang.
Ada anak kita, ajarkan mereka ilmu agama ini. Ajarkan mereka surat Al-Fatihah. Ajarkan mereka mengaji, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ajarkan mereka akhlak-akhlak yang mulia. Selama anak kita mengerjakan semua yang kita ajarkan dari kebaikan tersebut, maka pahalanya bakalan terus mengalir buat kita selama hidup dan setelah wafatnya kita. Subhanallah. Wa nasyarahu, dia sebarkan, dia ajarkan. Yang jadi masalah jamaah sekalian, gimana mungkin kita bisa ngajar orang kalau kita nggak belajar? Betul nggak? Ya, makanya dalam pepatah Arab itu disebutkan apa? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak memiliki sesuatu, gimana mungkin dia bisa memberi kepada orang? Ya, kalau mau beri kepada orang harus miliki dulu dong sesuatu itu. Ingin berikan harta kepada orang lain, ya harus ada dulu dong hartanya kita untuk kita bagikan kepada saudaranya kita. Maka demikian pula ilmu ini. Maka mendorong dan memberikan semangat untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama belajar agama semuanya. Ya, pelajari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiri pengajian-pengajian yang dibahas di dalamnya Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat-nasihatnya para ulama. Kita butuh untuk terus menghiasi dan membekali dirinya kita dengan ilmu agama. Ya, kalau sudah ketahui, pelajari sebuah ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat, maka jangan batasi kebaikan itu untuk diri kita. Tapi apa? Sebarkan kepada orang lain. Dakwakan kepada orang lain sebagai bentuk sayangnya kita kepada sesama kaum muslimin. Kita ingin selamat dari neraka Allah, maka itu pula yang harus kita lakukan untuk saudara-saudaranya kita. Kita ingin semuanya kita masuk ke dalam surga Allah, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ilmu tersebut sudah lama kita ketahui, tapi tidak dengan keluarga kita, tidak dengan teman-teman kita, tetangga kita, sahabat kita. Bisa jadi itu ilmu agama yang pertama dia dengar dari telinganya. Ya, ada orang kidal, nggak tahu kalau di sini kidal juga ya namanya. Ya, kalau di Makassar namanya kidal, kiri. Dominannya itu kiri. Ya, kiri. Dia makan pakai tangan kiri. Ya, kok emang tangan kiri? Kenapa? Karena memang dominannya kiri. Kita ajari dia. Ya, kalau makan itu pakai tangan kanan. Ya, makan itu pakai tangan kanan. Kita ajari dia. Dia rubah, itu pahala buat kita. Subhanallah. Kata Nabi SAW, "Qulu washrabu bil yamin." Makanlah kalian, minumlah kalian dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal. Karena syaitan itu makannya, minumnya dengan tangan kiri. Ya. Makan tangan kanan, minum tangan kiri. Itu kan kebiasaannya kita. Ya. Ya, diubah. Ya. Wah, nanti gelasnya kotor. Gampang tuh dicuci tuh. Ya, gampang dicuci. Memang gelas itu diperuntukkan untuk dicuci. Jadi kalau makan tangan kanan, minumnya jangan tangan kiri, tapi pindahkan ya tangan kanan. Itu tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ajarkan orang itu, dia amalkan, menjadi pahala untuk kita. Ajarkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita. Walhamdulillah. Itu yang pertama, Pak. Ambil bagian untuk kita semuanya mendakwakan agama Allah. Yang penting betul-betul itu adalah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena bahaya kalau kita ngomong tentang agama Allah tanpa dasar ilmu dan dalil. Gak boleh. Ya. Makanya Allah sebutkan dan ingatkan kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian lancang untuk berbicara tentang agama Allah. Sesungguhnya pendengaran,
hati, penglihatan, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan soal matematika, ini fisika, bukan. Kalau salah tidak memberikan efek yang begitu membahayakan. Tapi kalau kita ngomong tentang agama salah, itu yang bahaya. Karena pertanggungjawabannya kelak sampai dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tahu perkara agama, kita ditanya bilang wallahu a'lam, saya nggak tahu. La adri, saya nggak tahu. Jangan malu-malu. Sekelas Imam Malik rahimahullah. Imam Malik jamaah sekalian, kita kenal semua Imam Malik dengan keilmuannya. Itu pernah ada orang yang dia itu khusus mengumpulkan pertanyaan di masyarakatnya. Kumpulkan, terkumpul sekitar 45 pertanyaan, dibawa sama pemuda ini untuk dia pergi ke kampungnya Imam Malik rahimahullah. Tomoh Imam Malik, wahai Imam, saya datang menjumpaimu dengan membawa pertanyaan-pertanyaan dari warga masyarakat saya. Sebutkan satu-satu. Dari 45 soal yang diberikan kepada Imam Malik rahimahullah, beliau cuma jawab sekitar 5 saja. Selebihnya la adri wallahu a'lam. Tanya, wallahu a'lam, saya enggak tahu. Tanya lagi, la adri, saya enggak tahu. Wah, ini lagi-lagi mengatakan apa? Wahai Imam, engkau itu seorang ulama besar, ulamanya kaum muslimin, kok gak bisa jawab pertanyaan saya? Kata Imam Malik rahimahullah, coba kamu naik ke gunung itu, ke bukit itu, kemudian kamu teriak bahwa Imam Malik tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Berhati-hatinya para ulama untuk berbicara soal agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Kalau betul-betul ilmu tersebut adalah ilmu yang sudah dilandasi dengan landasan yang benar dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebarkan. Jangan batasi kebaikannya untuk diri kita. Ajarkan kepada orang lain, sebarkan ke orang lain. Dengan ucapannya kita melalui media sosial, bisa jadi sekali lagi itu ilmu yang sudah lama kita ketahui, tapi tidak dengan saudara-saudaranya kita. Oh iya ya, saya nggak tahu. Memang nggak tahu dia selama ini. Alhamdulillah, berkata apa? Dengan sebab apa? Ilmu yang kita sebarkan di tengah mereka. Satu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au masjidan banahu, amalan jariah, amalan perbuatan yang bakalan menjadikan pahalanya terus mengalir walaupun kita wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au masjidan banahu, ataukah masjid yang dia bangun. Banyak Pak keutamaannya. Di antaranya keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang membangun masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah. Ini syaratnya yang berat nih. Man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun sebuah masjid lillah, karena Allah, tulus ikhlas karena Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan mengharapkan sanjungan manusia, bukan mengharapkan pujian manusia. Dia nggak butuh itu. Yang dia butuhkan adalah pujian dari Allah. Yang dia butuhkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika membangun masjid itu. Subhanallah. Apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang tulus ikhlas membangun masjid di muka bumi ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Untuknya Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Subhanallah.
Dan diterangkan oleh para ulama bahwa membangun masjid itu dua bentuknya. Dua bentuknya. Yang pertama, dia bangun secara keseluruhan. Dia beli tanah, dia bangun, dia beli material semuanya dari dia, dari keluarga dia. Masuk dalam kategori man bana masjidan lillah. Ataukah yang kedua bentuknya, melakukan donasi, ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Dia nggak mampu, nggak ada duitnya ratusan juta, nggak ada. Dia cuma mampu untuk membeli beberapa sak semen untuk pembangunan masjid tersebut. Dia cuma mampu untuk membeli beberapa batang besi untuk pembangunan ataukah renovasi dari masjid tersebut. Dia cuma mampu untuk menyumbang 50.000, 100.000. Maka orang-orang yang ikut berdonasi dalam pembangunan masjid tersebut, insya Allah Ta'ala akan masuk dalam kategori hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Mengajak kepada kaum muslimin, apabila Allah berikan kita keluangan rezeki, maka jangan sia-siakan peluang yang satu ini. Maaf, banyak di antara harta kita habiskan untuk keperluan yang sia-sia. Kalau belanja di mall nggak lihat harga, langsung aja. Giliran dibuka donasi masjid, pikir 1000 kali. Itulah syaitan yang terus menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Jamaah sekalian yang kami muliakan, kalau kita pikir dengan akal yang sehat, justru harta yang kita infakkan untuk pembangunan masjid itulah harta kita yang sebenarnya. Kita beli makanan, silahkan dari harta tersebut. Tapi maaf, seenak apapun makanan tersebut, semahal apapun makanan tersebut, maaf, toh keluarnya menjadi kotoran. Pakaian semahal apapun, sebagus apapun, toh akan menjadi sempit dan menjadi lusuh. Silahkan, boleh. Dengan hartanya kita belikan makanan, boleh, silahkan. Kita belikan perhiasan, baju, sendal, silahkan. Tapi jangan kemudian ketika kita diajak untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah, langsung keluar hitungan matematikanya. Ini kalau saya punya 5 juta, sumbang 1 juta, berkurang tinggal 4 juta. Tapi giliran belanja HP dan lain-lain, hilang perhitungan matematikanya. Ya, hilang ya. Jadi lawan tuh, sifat kikirnya kita dilawan, diremukkan, disadarkan apa yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat As-Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Jangan pernah takut ketika kita infakkan hartanya kita di jalan Allah, karena sudah menjadi janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan di jalan Allah, sedikit ataukah banyak, fahuwa yukhlifuhu, pasti dan pasti Allah ganti. Yakini itu, karena itu firman Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Fahuwa yukhlifuhu, Allah bakalan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Juga dengan tegasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita bimbingan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak bakalan berkurang harta yang diinfakkan, tidak bakalan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakini itu, tidak bakalan. Masa sih Ustaz? 1 juta sumbang, sedekahkan 100.000, tinggal 900.000. Iya, berkurang dari kacamatanya kita, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata para ulama, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka bisa jadi infak tersebut menjadi salah satu sebab Allah lapangkan rezekinya,
Allah bukakan pintu rezekinya dari arah-arah yang lainnya. Bisa jadi kata para ulama, dari infak sedekah yang dia keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan ke dalam hartanya. Pak, maaf, nggak jarang tuh orang yang banyak hartanya tapi tidak pernah memberikan ketenangan dalam hidupnya. Banyak tuh orang yang bergelimang kekayaan tapi tidak merasakan kecukupan, yang ada cuman kurang terus dalam pikirannya dan hatinya. Kenapa? Karena hartanya tidak berberkah. Kenapa? Karena hartanya tersebut melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya duit, punya harta, tapi nggak pernah menunaikan zakat. Punya harta, bergelimang kekayaan, tapi giliran diajak untuk menyantuni anak-anak yatim, membantu para janda, membantu pembangunan masjid, enggan untuk mengeluarkannya. Gak berkah itu. Ya. Beda dengan orang-orang yang rajin menginfakkan hartanya di jalan Allah. Terasa harta yang dia miliki, walaupun sedikit, akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Akan memberikan apa? Kecukupan dalam hatinya. Subhanallah. Jangan pernah khawatir. Ya. Jangan pernah khawatir. Kalau ada kesempatan lihat masjid, apalagi sudah lama, kasihan, ya. Tidak selesai renovasinya. Sementara kaum muslimin butuh masjid untuk mereka sholat berjamaah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ilah karena Allah. Ya, kita nggak butuh pujian manusia. Yang kita butuhkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita butuhkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa itu, Pak? Hah? 2. Tadi apa? Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, masjid yang dia bangun, ataukah ikut nimbrung berdonasi dalam pembangunan masjid tersebut, bakalan menjadi amal jariah buat kita. Selama masjid tersebut dipakai oleh kaum muslimin untuk mereka sholat berjamaah, untuk mereka berzikir, membaca Al-Quran di dalamnya, mempelajari agama Allah dalam majelis-majelis ilmu, selama masjid tersebut masih termanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir untuknya semasa hidupnya dan setelah wafatnya. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari amal jariah tersebut, au mushafan warathahu, ataukah mushaf yang dia wariskan, yang dia berikan kepada orang lain. Nah, ini juga, Pak, ya, usahakan belikan mushaf Al-Quran istri anak-anaknya kita dulu, belikan mereka satu-satu. Ya, kalau ada kelebihan harta, beli mushaf Al-Quran, kemudian sumbangkan ke masjid, ya, sumbangkan ke pondok-pondok pesantren, terlebih khusus pondok tahfidzul Quran, yang mereka setiap harinya berkecimpung dan berinteraksi dengan apa? Al-Quranul Karim. Beli 10, beli 20 mushaf, beli 100 mushaf, ya. Selama mushaf tersebut terpakai, selama ada orang yang membaca mushaf yang kita sedekahkan tersebut, yang kita wakafkan tersebut, maka pahalanya juga mengalir buat kita. Subhanallah. Bayangkan, Pak, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tidak, kata Nabi. Tapi alif satu huruf berapa kebaikan? 10.
Lamnya satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan jadi 10 juga. Mimnya 10 kebaikan. Berarti apa? Alif lam mim aja sudah dapat 30 pahala. Lah gimana kalau orang yang membaca Al-Quran dari mushaf yang kita berikan kepadanya, dari mushaf yang kita hadiahkan kepadanya, dari mushaf yang kita wakafkan untuk kaum muslimin. Mereka baca setiap harinya 1 juz, mereka baca 1 lembar, berapa banyak kebaikan yang bakalan kita petik. Dan itu pahalanya akan terus mengalir selama mushaf tersebut dipakai oleh kaum muslimin, ya. Dan yang paling terpenting mengingatkan diri pribadi dan kaum muslimin, para jamaah sekalian, perhatikan dulu keluarganya kita, karena itu tanggung jawab kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tugas terberatnya kita selaku kepala rumah tangga. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu, bahan bakar api di neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Jangan sampai istri dan anak-anak kita semuanya pegang HP yang mahal-mahal lagi, ya, iPhone yang terbaru, tapi apa? Kita nggak pernah belikan mereka mushaf, ya. Subhanallah, kita lalai. Kan Ustaz, ada sekarang aplikasi Al-Quran, alhamdulillah. Tapi kalau HP-nya hilang, rusak, berarti selama itu pula dia nggak membaca Al-Quranul Karim. Ya, ingatkan anaknya kita, ya. Mari tumbuhkan kegemaran, ya, kecintaan membaca Al-Quran di keluarga kita, ya. Jangan sampai selama ini gembar-gembor cinta Al-Quran, cinta Allah. Ada yang melecehkan Al-Quran, marah, itu bagus, tapi secara nggak langsung kita juga harus bercermin kepada dirinya kita. Ternyata kita sendiri yang terkadang melecehkan Al-Quran itu. Dalam bentuk apa? Malas membacanya, ya, berpaling darinya. Nanti cari mushaf dekat Ramadan, ya. Jangan jamaah sekalian, usahakan setiap harinya kita baca Al-Quran walaupun sedikit. 1 halaman, 1 lembar. Alhamdulillah kalau bisa 1 juz 1 hari. Ya, mau jadi apa hadiahnya kita ini? Bakalan gersang, tandus kalau kita tidak sirami dengan lantunan firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nih, bangkit dari kelalaiannya kita. Aduh Ustaz, saya belum lancar baca Al-Quran, masih terbata-bata. Jangan jadikan itu alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena masing-masing dari 2 golongan dan tipe manusia ketika membaca Al-Quran itu pahalanya beda. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syaqqun falahu ajran. Ya, ini kekhususan, keutamaan, keistimewaan al-mahiru bil Quran. Untuk orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, untuk orang-orang yang fasih membaca Al-Quran, untuk para penghafal Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka senantiasa bersama malaikat-malaikat yang mulia. Keutamaan tersendiri. Nabi enggak berhenti di situ. Ada kelanjutan ucapan beliau. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Adapun tipe manusia yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, lisannya berat untuk mengeluarkan lafaz-lafaz Al-Quranul Karim, huruf-huruf Al-Quran, falahu ajran, untuknya 2 pahala. Pahala yang pertama apa? Pahala dari setiap huruf yang keluar dari mulutnya, yang tadi kita bacakan, 1 huruf 10 kebaikan.
Pahala yang kedua, pahala perjuangan dia untuk memaksakan dirinya tetap membaca Al-Quran walaupun masih terbata-bata. Jadi jangan buka celah bagi syaitan untuk membuat kita semakin malas membaca Al-Quran hanya dengan alasan klasik belum lancar membaca Al-Quran. Terus baca sembari apa? Belajar. Belum ada kata terlambat buat kita. Wong kita masih hidup, gak boleh malu, gak boleh malu. Ya, belajar kita. Karena itu apa? Bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku cinta kepada Allah, tapi malas dan enggan untuk membaca Al-Quran. Ngaku cinta kepada Allah, tapi malas untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Kita lebih senang untuk membaca artikel, gak pernah bosan. Baca berita di WhatsApp, baca berita di media-media sosial. Giliran membaca Al-Quran malas kita, na'udzubillah. Ya, hati-hati jamaah sekalian. Yang paling bahaya kata para ulama, kalau yang menghalangi kita dari membaca dan merasakan kelezatan membaca Al-Quran, dosa dan kemaksiatan kita. Jadi dosa maksiat itu bisa menghalangi dan menjadikan seseorang itu merasa berat melakukan ibadah. Yang bahaya itu kalau sampai kita berat membaca Al-Quran, kalau kita sudah sulit untuk meneteskan air matanya kita ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran, kalau itu semuanya yang menjadi landasannya karena kotornya hati kita. Mau baca Al-Quran berat rasanya. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang neraka biasa aja, enggak memberikan efek, enggak memberikan getaran ke dalam jiwa dan hatinya. Kenapa? Hatinya udah kotor, sombong, dengki, iri, hasad. Wah, itu semua kotoran-kotoran hati yang menjadikan hatinya kita hitam, kelam, yang menjadikan kita kemudian malas untuk membaca Al-Quranul Karim. Makanya ada sebuah ucapan indah yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Kata beliau, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla." Kalau hati-hati kalian bersih, jangan pernah dengki iri dengan orang lain, jangan pernah hasad dengan orang lain. Ngapain hasad? Itu kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetangganya bangun rumah, dia yang demam. Tetangganya ganti mobil, dia yang sakit kepala. Harusnya kita senang. Keluar tetangga kita renovasi rumahnya, alhamdulillah. Kebahagiaan saudaranya juga kita itu adalah kebahagiaan kita. Alhamdulillah. Ya, gak boleh hasad, gak boleh iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Semuanya sudah ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Ya. Lau tahurat qulubukum, sekiranya hati kalian bersih dari noda-noda hasad, dengki, sombong. Oh, sombong bahaya. Ya, menolak kebenaran, meremehkan manusia, menganggap dirinya lebih wah dibandingkan orang lain. Gak boleh jemaah sekalian. Itu sifat yang harus kita remukan dalam hatinya kita. Itu bahaya tuh. Dikit aja tuh sombong ada dalam hatinya kita. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalatu min kibar. Tidak bakalan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil biji sawi. Dikit aja sombong itu ada pada diri kita, sudah cukup itu sebagai penghalang antara kita dengan surga Allah. Lagi mana kalau sombong itu telah menguasai hati kita? Sedikit aja sudah menjadi penghalang. Apalagi apa? Kesombongan itu telah menguasai hatinya kita. Sombong dengan hartanya, sombong dengan garis keturunannya, sombong dengan pangkat dan jabatan. Apa yang mau kita sombongkan? Itu semua titipan Allah itu. Apa yang mau kita sombongkan? Hartanya kita. Wong kita meninggal bakalan tinggalkan. Jabatan sementara, cuma titipan dari Allah. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang kita mau sombongkan?
yang menjadi penilaian Allah adalah takwa di sisinya. Hilangkan semua. Lau tahurat qulubukum masyabi'at min kalamillahi azza wa jalla. Kalau hati kalian bersih, kata Uthman ibn Affan, maka kalian tidak bakalan pernah bosan dan jemu untuk membaca Al-Quranul Karim. Itu yang bagus. Jadi kalau selama ini maaf kita terasa berat, malas baca Al-Quran, terasa terhalangi dari membaca Al-Quran, terasa terhalangi dari mentadaburi dan meresapi makna-makna Al-Quran, maka bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kotornya hati kita. Maka bersihkan, ya. Karena hati itu bagi anggota tubuh bagaikan panglima perang. Ini hati, Pak, kecil, tapi kalau rusak semuanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluha saluhat jasadul kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah, dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik semua anggota tubuhnya. Tapi kalau dia rusak, maka rusak semua anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hati-hati dengan hati, ya. Terkadang, Pak, kalau kita terserang diabetes, kolesterol, pening, kita cari dokter yang paling bagus sejabotabek. Bahkan enggak tanggung-tanggung berobat ke luar negeri. Kenapa? Panik dengan penyakitnya. Tapi ketika hatinya kotor, berpenyakit dengan kesombongan, hasad, dengki, iri kepada saudaranya, dia biasa-biasa saja. Padahal penyakit hati itu lebih mematikan. Kalau kolesterol, ya asam urat, kita kemudian diwafatkan oleh Allah, udah selesai masalahnya, betul nggak, Pak? Tapi kalau hatinya kita, ya, hatinya kita kotor, masih ada kesombongan di dalamnya, masih ada bercokol rasa hasad, dengki, kebencian kepada saudaranya kita, maka itu akan terus kita bawa untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih itulah yang akan membawa kemanfaatan kita pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, di hari kiamat, tidak lagi berguna harta, anak-anak, pangkat, jabatan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Itulah, Pak, bersihkan hatinya kita untuk kita bisa rajin membaca Al-Quranul Karim, dan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk memudahkan kita melakukan amalan kebaikan, terlebih khusus amalan-amalan jariah yang telah kita paparkan secara singkat di hari ini. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabb. Kalau masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab insyaallah taala berkaitan dengan materi yang kita paparkan ataukah di luar pembahasan yang kita. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya sulit sekali untuk kita menjadi seorang yang ikhlas, sabar, tanpa kebencian, tanpa kesombongan, tanpa kebencian. Kita selama ini dalam beribadah, tahap kita masih berbisnis dengan Allah. Kita menghitung pahala kita, bisa sholat qobliyah sebelum subuh, bisa jamaah subuh, kemudian
bisa baca Quran, satu ayat, satu kata, satu kebaikan. Yang beruntung bisa naik haji, sholat di Nabawi 1000. Kemudian di Masjidil Haram 10.000. Ini kita seolah-olah bisnis dengan Allah. Nah ini yang kita agak sulit sekali untuk seolah kalau kita sudah melakukan itu kita sudah sempurna betul. Bahwa kita seringkali sulit sekali diri kita betul-betul pasrah ikhlas pada Allah. Nah ini gimana itu caranya supaya benar-benar kita pasrah ikhlas, hilang dari rasa hasad, benci, kedengkian. Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, Pak. Semoga Allah memberikan Bapak kesehatan, panjang umur dalam ketaatannya. Jadi memang betul ya apa yang Bapak sebutkan, bahwa berat tuh yang namanya niat ikhlas itu berat. Yang namanya membersihkan hati dari kesombongan, hasad, dengki itu berat semuanya. Makanya gimana caranya? Yang pertama kata para ulama, doa kepada Allah. Kita itu lemah. Kita butuh untuk selalu meminta, berdoa, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Allahumma inni as'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Wahai Allah, anugerahkan kepadaku keikhlasan dalam setiap ucapan dan perbuatan. Minta doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya kaum mukminin. Doa, kita lemah. Setan itu terus menggerogoti kita. Maka kita butuh untuk meminta bantuan kepada Allah. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin doa ini sejak kecil TK udah kita hafal, tapi jarang untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian kita. Seakan-akan kita ingin semuanya dengan daya dan upayanya kita. Kita lupa, kita itu makhluk yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kita bisa melakukan amalan soleh, amalan kebaikan, itu murni bantuan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Pak, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku untuk selalu berzikir, mengingat, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk selalu memperbaiki kualitas ibadahku. Doa itu penting sekali ya, untuk selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gimana lagi caranya untuk bisa melahirkan hamba-hamba yang selalu tulus, ikhlas kepada Allah? Kata para ulama, dengan sering-sering melakukan ibadah yang tidak nampak dilihat oleh manusia. Bapak jamaah sekalian ingin selalu menghadirkan ketulusan dalam beribadah kepada Allah, maka sering-sering melakukan ibadah yang tidak dilihat oleh manusia. Kalau memungkinkan ibadah tersebut dilakukan tanpa dilihat manusia, lakukan. Dipahami Pak? Karena ada itu ibadah yang memang gak bisa kita lepas dari pandangan manusia. Seperti apa? Salat berjamaah, apalagi umroh, haji, jihad, pasti nampak, kelihatan, betul gak? Untuk ibadah-ibadah yang harus memang nampak di hadapan manusia, maka yang bermain itu hatinya kita. Ya, jaga ketulusannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tulus, ikhlas beribadah itu satu saja Pak,
Kalau ingin mengukur ketulusan kita beribadah, dia dilihat manusia ataukah tidak. Dia melakukan ibadah di keramaian atau kesepian, sama aja. Sama aja. Tetap tulus, ikhlas. Kenapa? Karena yang diharapkan pahala di sisi Allah. Yang bahaya itu kalau ramai semangat, kalau sepi nggak nampak loyo beribadah kepada Allah. Berarti itu ada sesuatu yang salah dari niatnya kita. Ya. Orang yang ikhlas tulus itu dalam kondisi apapun, mau rame kek, mau dilihat orang, nggak dilihat orang, tetap dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi apa? Untuk jenis ibadah yang memang nggak bisa lepas dari pandangan manusia. Ada jenis ibadah, Pak, yang boleh dan memungkinkan untuk kita lakukan tanpa dilihat manusia. Betul nggak? Apa itu? Di antaranya sholat malam. Ingin melatih keikhlasannya kita, maka perbanyak sholat malam. Kan nggak ada lihat kita itu. Temannya kita nggak lihat, tetangganya kita nggak lihat, bahkan anak-anaknya kita nggak lihat. Yang lihat kita siapa? Allah Rabbul Alamin. Demikian pula sedekah, Pak. Sedekah, ya, sedekah itu semakin disembunyikan dari pandangan manusia itu lebih bagus, karena akan menjaga dan lebih melatih keikhlasannya kita. Kecuali dengan terang-terangannya kita bersedekah, manusia menjadi ikut dari amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, dia akan ikut. Masya Allah, bapak itu nyumbang, kita ikut masya Allah. Tapi tentunya dengan tetap menjaga ketulusan hatinya kita. Itu diantara tips-tips ya untuk melahirkan keikhlasan. Dilawan tuh, Pak. Itu perkara apa? Yang berat. Mudah aja kita katakan ini harus ikhlas, tapi belum tentu dalam prakteknya. Ya. Pak, dua orang yang sholat berjamaah ataukah dua orang yang melakukan amalan, itu belum tentu pahalanya sama. Kapan satunya melenceng dari niatan yang salah, maka pahalanya balasannya bagian langit dan bumi. Satunya berinfak tulus karena Allah, si B-nya berinfak karena ingin mengharapkan pujian di sisi Allah. Apa pujian di sisi manusia? Sama-sama pandangan matanya kita itu sama, dia berinfak, tapi pahalanya belum tentu sama. Semuanya tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyah. Semua itu tergantung niatnya. Dari situ pula sebagai seorang hamba untuk melahirkan keikhlasan, munculkan, tanamkan selalu sifat dan sikap muraqabatullah. Hadirkan itu semua untuk kita, bahwa dalam beribadah kita itu selalu diawasi oleh Allah. Pak, coba sekalian, saya itu bisa kelabuin orang, tapi tidak akan mungkin bisa kita mengelabui Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu cuma lihat zahirnya kita, nggak bisa menebak hatinya kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui hatinya kita. Sini nih, ya. Maka apa? Dari sifat muraqabah itu, merasa selalu diawasi oleh Allah, akan lahir sifat dan sikap apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takut ya. Ini bahaya. Kalau saya beribadah mendapatkan dan menginginkan pujian manusia, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu nih, ya. Dari sifat muraqabah itu akan tumbuh dan muncul keikhlasan dari seorang hamba. Ya. Apa sih yang kita inginkan dari pujian manusia? Apa, Pak? Sebentar aja pujian manusia itu. Tapi pujian dari Allah, ridho Allah, itulah yang akan terus memberikan kemanfaatan pada dirinya kita. Melatih terus untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat tuh, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, setingkat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau, ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Enggak ada perkara yang lebih sulit untuk saya terapi, untuk saya obati, kecuali masalah niatku, karena niat itu berubah-ubah. Ya. Di hari ini dia berinfak, di pagi hari dia berinfak 1 juta tulus ikhlas. Sore hari karena banyak orang melenceng niatnya, untuk dikatakan sebagai seorang dermawan. Naudzubillah. Ya. Jadi subhanallah. Ya, itu
itu tadi di antara tips-tips untuk melahirkan sifat ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Adapun masalah hati agar jauh dari kesombongan, hasad, dengki, itu bisa diterapi dengan terus mempelajari agama Allah. Belajar kita, ya, terutama belajar untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk ilmu yang paling mulia itu ilmu tentang apa? Asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar agama kita, bahwasanya yang menjadi penilaian Allah adalah pada hati dan amalan seorang hamba. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah itu enggak nilai rupa-rupa kalian, bentuk tubuh kalian, cakep, ganteng, cantik, bodinya bagus, Allah enggak lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah nilai kalian dari hati dan amal perbuatan kalian. Ya, maka jaga terus nih hatinya kita. Kalau datang Pak perasaan dengki, sombong, dilawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istighfar kepada Allah, beristiadzah kepada Allah. Kemudian lahirkan bahwa sifat sombongnya kita, dengkinya kita tidaklah akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya kita. Hadirkan itu selalu, ya, biar kita berupaya untuk meredam dan mengekang hawa nafsu yang terus mengajak kita ke dalam kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kita untuk terjatuh dalam kesombongan. Ketika benih-benih kesombongan tersebut muncul, jangan diikuti, diredam dengan istighfarnya kita. Ketika benih-benih hasad, dengki terhadap nikmat yang dimiliki oleh saudaranya kita, maka diingat-ingat bahwa itu semuanya sudah berjalan sesuai dengan takdir Allah. Kita mau hasad sampai mati pun tidak akan merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan dalam dirinya kita bahwa hasad, dengki, iri terhadap kenikmatan saudaranya kita sama sekali tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikian Pak, secara singkat, barakallahu fikum. Ada yang lain Bapak-bapak? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Ustaz. Amin ya Rabb, untuk kita semuanya. Amin ya Rabb. Ini Ustaz, pertanyaan terkait dengan pahala jariah. Pahala apa? Pahala Jariah, ya. Jadi Ustaz sampaikan kan semuanya terkait dengan agama. Terkait apa? Terkait dengan agama. Agama, ya. Jadi apa yang kita berikan ilmu agama, kemudian menyembah masjid dan misal. Bagaimana dengan amal jariah yang terkait dengan dunia? Masya Allah. Jadi misalnya kita memberikan ilmu atau membagi ilmu terkait ilmu dunia, kemudian menyumbang manfaat atau sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, Masya Allah. atau memberikan pendidikan, itu gimana? Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat selalu buat Bapak, panjang umur dalam ketaatan. Pertanyaannya bagus. Katanya tadi disinggung tentang ilmu agama, ya, sebagai amal jariah. Demikian pula pembangunan masjid, mushaf. Nah, gimana tuh kalau ada seseorang mengajarkan ilmu dunia, ya, ataukah menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia? Jadi apa yang kita sebutkan tadi itu juga perlu saya tekankan, tidak menunjukkan batasan. Bukan cuma itu aja, masih banyak lagi amal-amal jariah yang lainnya. Kemudian berkaitan dulu dengan ilmu, ya, kalau disebutkan ilmu, kalau dalam Al-Quran, Bapak jamaah sekalian dapatkan lafaz ilmu dalam Al-Quran dan dalam hadits Nabi SAW, maka yang diinginkan itu ilmu wahyu, ilmu agama, ya, itu disebutkan oleh para ulama. Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan, ya, derajat orang-orang yang beriman
di antara kalian. Ya. Dan Allah lebihkan lagi dan tinggikan lagi derajatnya bagi orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Berarti apa di sini yang diinginkan dengan ilmu? Ilmu agama. Ya. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, kata Nabi SAW, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Yang diinginkan itu apa? Ilmu agama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu agama. Wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah. Itu satu dulu yang harus kita pahami. Ya. Kenapa Ustaz? Ya, kok ilmu dalam Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu diitlakkan kepada ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu tidak ada kandungan kejelekan di dalamnya. Tidak ada. Ilmu agama itu tidak ada kejelekan di dalamnya. Ya, baik semuanya. Kemudian juga diterangkan dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau masuk ke kota Madinah, Nabi SAW melihat para sahabat itu sedang mencangkok, ya, mencangkok apa? Tanaman kurma, pohon kurma. Karena melihat para sahabat susah payah melakukan ini semuanya, Nabi katakan tinggalkan itu, gak usah kalian mencangkok. Ya. Maka karena taatnya mereka kepada Nabi SAW, akhirnya apa? Mereka tinggalkan untuk tidak melakukan penyerbukan ke dalam pohon kurma mereka, pencangkokan dalam kurma mereka. Akhirnya apa? Rusak pohon-pohon kurma tersebut. Akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu apa tadi itu, Pak? Ilmu dunia. Ilmu apa? Cocok tanam tuh, ya, percangkokan. Ya. Ketika disampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ternyata pohon-pohon kurma kami rusak, mati. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian dibandingkan aku. Ya. Sekiranya ilmu dunia itu lebih bagus dibandingkan ilmu agama, maka tentu ilmu dunia itu juga akan diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dipahami demikian. Ya. Singkat kata, ilmu agama itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kecuali mendatangkan kebaikan. Semuanya baik. Beda dengan ilmu dunia. Ada ilmu dunia itu yang baik, mendatangkan kemaslahatan, dan ini yang akan memberikan kemanfaatan. Kalau kita ajarkan kepada orang lain ilmu dunia tersebut dan memberikan kebaikan, kemanfaatan, maka insya Allah Ta'ala pahalanya pun akan terus mengalir kepada kita. Kenapa? Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya. Jadi kalau nggak bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia, tolong jangan memberikan dan menjadi pintu keburukan bagi umat Islam. Ya. Jadi mari mengajak semuanya untuk kita bisa tampil memberikan kontribusi kebaikan untuk Islam ini dan umat Islam ini. Jadi kalau ilmu agama, ilmu dunia tersebut memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin, ada ilmu yang diajarkan kemudian dirasakan kemanfaatan, selama kemanfaatannya tersebut dirasakan oleh kaum muslimin, maka diharapkan pun pahalanya akan terus mengalir untuk orang tersebut. Demikian pula yang lainnya. Gimana tuh Ustaz kalau dia membangun yang lainnya, bukan masjid, dia bangun tempat peristirahatan atau yang lainnya yang dipakai untuk kaum muslimin, maka demikian pula semoga apa yang dia lakukan tersebut akan tercatat sebagai amal kebaikan, amal jariah untuknya selama perkara tersebut dipakai oleh kaum muslimin. Karena di dalam riwayat yang lainnya itu masih ada disebutkan au baitan libni sabil banahu, ataukah rumah singgah yang dia bangun untuk orang-orang musafir. Orang musafir habis bekalnya masuk masjid, terkunci masjidnya, orang datang, Pak ada rumah tuh, Bapak itu bangun khusus untuk para musafir. Masya Allah,
selama kepake itu luar biasa, pahalanya akan terus menerus mengalir. Subhanallah. Demikian Pak. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu Bapak-bapak sekalian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Cukup insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan.